Ini adalah sebahagian daripada projek dia untuk masa depan bola sepak Malaysia. And then I just take the challenge and whatever coach asks, I have to follow and try to give my best. But so far everything looks fine, right? Memberi sokongan yang sepenuh. Yang penting adalah saya rasa sokongan daripada semua pihak penting untuk mana-mana jurulatih mengambil sebagai ketua jurulatih dalam pasukan Timur Malaya. Kalah euforia dari Manchester United, pelatih Malaysia mengemis sokongan di laga kontra Tanjung Verde. Bagi saya, semua player diorang bagi sehabis mungkin apa yang ada pada diri diorang. Dan apa yang saya boleh cakap, kita orang semua kecewa dengan diri kita orang sendiri. Berkenaan dengan senarai panggilan pemain untuk perlawanan persahabatan menentang Cape Verde, semalam FAM telah pun mengumumkan macam biasalah pelbagai reaksi, pelbagai pendapat dapat kita lihat. Sambutan penyokong-penyokong kita yang nak datang ke stadium agak suram. Mungkin banyak faktor lah itu mungkin kita boleh bincangkan di masa lain, insyaAllah. Dan nggak ada euforia. Ya namun ya siapa sangka guys, dengan tak banyaknya pemain bintang ikut memberikan efek samping yang begitu dahsyat. Kita jangan terlalu negatif tentang apa yang berlaku dalam bola sepak Malaysia. Ramai pemain lokal mampu melonjakkan pasukan Harimau Melaya ke satu tahap yang lebih baik. Jangan give up dan jangan putus asa melihat keadaan sekeliling bola sepak Malaysia. Kita perlu ada impian dan perlu percaya kepada diri sendiri bahawa satu hari nanti dia sendiri mampu menyarung jersey Harimau Melaya juga. Ini baru ujian kedua untuk Peter Klamowski. Kita perlu beri ruang untuk dia buat keputusan dia sendiri. Apapun keputusan nanti, dia perlu bertanggungjawab terhadap keputusan yang dia buat. Tapi gaungnya sudah terasa, teman-teman. Gaung mana yang lebih terasa, yang lebih besar antusiasnya, kita bisa lihat di media sosial. Pelatih Malaysia, Peter Klamowski, mengemis sokongan alias dukungan dari supporter. Timnas Malaysia akan bertanding dalam laga uji coba melawan Tanjung Verde di Stadion Sepak Bola Kuala Lumpur, Kamis, 29 Mei 2025. Bak bumi dan langit, pertandingan ini tak diminati oleh supporter karena pertandingan berjalan satu hari setelah laga Manchester United melawan ASEAN All Stars. Pertandingan eksibisi dari tim asuhan Kim Sang SIK melawan tim Liga Inggris ini menyedot perhatian supporter Malaysia maupun luar negeri. Bertanding di Stadion Nasional Bukit Jalil, Rabu, 28 Mei 2025, 70.000 tiket terjual habis untuk menyaksikan kemenangan ASEAN All Star 1-0 atas Manchester United. Klub Manchester United adalah tim yang luar biasa dan mereka patut untuk dihormati. Namanya sudah terkenal dan tentu menarik perhatian publik, kata Peter Klamowski dilansir dari laman harian Metro. Terlebih, ASEAN All Stars merupakan tim gabungan dari negara di bawah naungan AFF yang membuat supporter negara tetangga pun turut hadir. Yang lebih penting, Manchester United membuat sepak bola ASEAN dan Malaysia disorot dunia, katanya. Namun dia pun tak ingin kalah dari Manchester United yang mampu menyedot perhatian. Peter Klamowski pun meminta supporter Malaysia turut menyaksikan pertandingan ini. Suatu kehormatan tim bertaraf dunia mampir ke sini. Jadi saya harap supporter menikmati pertandingan ini, kata Peter. Dan besok, hari ini, supporter akan tetap hadir dan membuka halaman baru, turun ke stadion dan mendukung negara kalian, katanya. Laga uji coba yang tercatat dalam FIFA Matchday ini merupakan bagian persiapan Malaysia untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Setelah pemusatan latihan, Timnas Malaysia akan menutup dengan melawan Tanjung Verde. Setelah itu, dia akan fokus untuk menghadapi Vietnam pada 10 Juni 2025 mendatang. Data dari laman tiket resmi FAM menunjukkan bahwa hingga 2 hari menjelang laga melawan Tanjung Verde, hanya 18% dari kapasitas stadion yang terjual, sedangkan tiket pertandingan eksibisi Manchester United melawan Malaysia All Stars pada Rabu depan telah ludes dalam 2 jam penjualan dibuka. Kondisi ini mempertegas jurang perhatian yang semakin melebar antara sepak bola lokal dan euforia terhadap klub luar negeri.
Padahal laga Malaysia versus Tanjung Verde tergolong penting sebagai bagian dari persiapan menuju kualifikasi Piala Asia 2027. Sokongan bukan hanya di media sosial. Torres juga menyampaikan bahwa bentuk dukungan tidak cukup hanya dengan memberi komentar positif di media sosial. Banyak yang komen, "Kami sokong Harimau Malaya, tetapi bila datang ke stadium, kerusi kosong lebih banyak dari penonton. Kami perlukan sokongan sebenar," katanya. Beberapa pemain utama tim nasional seperti Safawi Rashid dan Dion Chols juga mengunggah seruan di Instagram dan X, Twitter, mengajak penyokong untuk datang ke stadion dan memberikan semangat langsung. Mereka menegaskan bahwa semangat dari tribun mampu memberi dampak besar terhadap performa tim di lapangan. Reaksi penyokong antara kekecewaan dan solidaritas. Namun, di sisi lain, sejumlah kelompok penyokong mengaku kehilangan semangat setelah rentetan hasil buruk yang dialami tim nasional, serta berbagai kontroversi dalam manajemen sepak bola Malaysia, termasuk tunggakan gaji pemain dan keluhan profesionalisme di internal FAM. "Bukan kami tak mau sokong, tetapi hati kami sudah letih. Bila masalah dalaman belum selesai, bagaimana kami nak percaya lagi?" ujar Syafiq Rahman, salah seorang anggota Ultras Malaya. Meski demikian, ada juga yang tetap mendukung penuh timnas dan menganggap laga ini sebagai kesempatan untuk bangkit. "Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini masa untuk kita tunjuk yang Malaysia masih sayang Harimau Malaya," ujar Nurul Afikah, penyokong fanatik yang sudah membeli tiket sejak awal bulan. Laga krusial dan ujian mental. Tanjung Verde, meski bukan nama besar dalam sepak bola dunia, memiliki peringkat FIFA lebih tinggi dari Malaysia, dan dikenal memiliki pemain-pemain diaspora yang berkiprah di Liga Eropa. Laga ini dianggap sebagai ujian besar bagi Torres, yang kontraknya disebut-sebut akan dievaluasi oleh FAM jika hasil tidak sesuai ekspektasi. "Saya tidak pikir soal masa depan saya. Fokus saya hanya pada pasukan dan bagaimana kami boleh beri prestasi terbaik. Tetapi sudah pasti, kami perlukan aura penyokong sebagai pemain ke-12, tegas Torres. FAM diminta turun padang. Situasi ini juga mengundang komentar dari pengamat sepak bola tanah air, termasuk bekas pelatih kebangsaan, B. Satyanathan, yang menyatakan bahwa FAM perlu melakukan lebih dari sekadar kampanye online. FAM harus lebih agresif turun padang. Buat campaign di sekolah, kampus, dan community. Jangan harap sokongan datang sendiri. Ini bukan 1990-an lagi, katanya. Apapun hasil laga melawan Tanjung Verde, satu hal menjadi jelas. Sepak bola Malaysia tengah berada di persimpangan antara cinta terhadap tim lokal dan pesona luar negeri. Ketika klub asing mampu menyedot puluhan ribu penyokong dalam sekejap, tim nasional harus berjuang keras untuk sekadar mendapat tempat di hati rakyatnya sendiri. Maka, seruan Juan Torres Garrido bukan sekadar permintaan akan kehadiran, tapi jeritan akan pengakuan.